Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel National Electronic. Jadi untuk melanjutkan konten edukasi kita, mungkin udah ke-13 kali nih ya videonya ya. Hari ini mau ngomongin hal yang kadang-kadang suka ditanya juga nih sama customer-customer kami gitu ya. Jadi kalau udah pasang AC nih, pipa AC-nya itu dingin nggak sih? Terus kalau pipa AC berembun tuh normal nggak? Terus kalau outdoor saya netes air normal nggak? Gitu kan ya. Nah kita bahas nih ya. Gitu. Pipa AC itu yang kadang-kadang kan kalau kalian ngelihat di outdoor kan ada sambungan pipanya ya guys ya. Ada dua pipa ya. Ada pipa yang lebih besar, ada pipa yang lebih kecil ya kan. Apakah dua-duanya mesti dingin? Kalau berembun normal nggak? Kalau ada terjadi beku itu kenapa dan solusinya apa? Gitu ya. Penyebabnya apa? Kita jelasin di video ini ya guys ya. Oke. Jadi kita mulai ya. Yang pertama nih. Pipa AC itu kan ada dua ya. Yang masuk ke outdoor unit ya. Ada pipa yang lebih besar, ada pipa yang lebih kecil. Kalau pipa AC setengah sampai 1 PK kan 3/8 seperempat ukurannya. Yang pipa 3/8 yang lebih besar, yang seperempat yang lebih kecil. Oke? Nah, dalam kondisi AC normal, ya kalau nggak ada masalah, AC yang normal, itu pipa yang lebih kecil itu harus dingin banget. Ya, harus dingin banget. Gitu ya. Karena pipa yang kecil itu pipa yang membawa freon dari outdoor ke indoor. Oke? Dalam bentuk liquid. Ya, cair, bentuknya cair tuh ya, dari outdoor ke indoor itu lewat pipa yang kecil yang 1/4 inci. Oke. Nah, karena dia cair bentuknya dan freon itu dingin, harusnya berembun dan dingin tapi nggak sampai beku ya, nggak sampai beku, dingin tapi nggak sampai beku. Kalau dipegang tuh dingin banget gitu ya. Dan kalau berembun bagus dan wajar dan harus berembun sebenarnya kalau AC-nya normal. Terus yang pipa lebih besar itu dingin juga tapi nggak sedingin pipa yang kecil, oke? Pipa yang besar itu membawa freon balik dari indoor ke outdoor, oke? Dalam bentuknya gas, oke? Dalam bentuknya gas. Jadi freon itu ke indoornya bentuknya liquid, balik ke outdoornya bentuknya gas, gitu guys ya. Nah, oleh karena bentuknya gas, makanya tidak sedingin pipa yang kecil, tapi tetap dingin, gitu ya. Tetap dingin, tapi nggak sedingin yang kecil. Dan bisa berembun juga nggak? Bisa. Jadi dua-duanya bisa berembun. Tapi kalau yang kecil harus berembun. Gitu maksudnya ya. Jadi kalau AC berembun itu wajar dan bagus. Gitu ya maksudnya. Sama kayak misalnya kalian naik mobil nih ya. Kalau lagi di lampu merah atau lagi nungguin gitu ya maksudnya ya. Di bawah mobil kan banyak air tuh. Ya kan? Karena netes-netes air gitu kan. Maksudnya kan air buangan AC. Banyak air netes-netes. Wajar kan? Dan bagus kan? Sama. AC pun begitu. Di outdoor pun pipanya itu bisa dan sangat mungkin berembun supaya netes. Gitu maksudnya ya. Gitu ya guys ya. Nah, apa namanya, terus ada juga yang pernah nanya tuh di komen YouTube-nya kita tuh ya, kok gua punya outdoor berembun netes air tapi bukan dari pipanya kok, dari tengah-tengahnya outdoor ada lubang kok netes air juga ya, nggak banyak sih tapi netes air, rusak ya outdoornya? Nggak guys, nggak rusak ya. Kenapa dalam outdoor juga bisa netes air? Karena gini guys ya, dari kompresor itu kan ada pipa kapilernya yang keluar gitu kan, pipa kapiler itu kan mengalirkan freon ya, baru nanti masuk ke pipa yang 1/4 inci, yang pipa yang kecil di outdoor di luar itu ya. Nah, di dalam kompresor itu kan tetap ada pipa yang keluar buat mengalirkan freon, ya kan? Nah, itu pun kan kena panas kompresor bisa berembun. Gitu ya, pipa kapilernya itu yang dialiri freon dari dalam kompresor tetap bisa berembun guys, karena dingin ketemu panasnya kompresor. Makanya kalau lagi siang hari terutama ya, panas, outdoornya kejemur gitu ya, itu kan panas banget ya outdoornya ya, kompresor juga kerja panas banget ya, jadi ya netes airnya banyak wajar. Jadi kadang-kadang suka netes tuh dari bawahnya casing indoor, dari bawahnya casing outdoor ya, bukan rusak AC-nya, tapi itu normal dan wajar. Kalau AC-nya dingin, oke. Kalau yang nggak wajar gimana kok? Nah, nggak wajar ada beberapa kondisi. Yang pertama, kalau pipa yang keluar dari outdoor itu dua-duanya suhu ruang atau bahkan panas, itu freonnya habis, bersih total, blast nggak ada freon. Oke, kalau udah kayak gitu biasanya AC-nya kedip-kedip tuh, timernya di indoornya tuh, AC-nya mati, kedip-kedip timernya. Biasanya begitu tuh, perlindungan karena perlindungan AC-nya kompresor dimatiin karena nggak ada freonnya supaya nggak mompa terus nanti rusak AC-nya gitu kan ya. Jadi itu kedua pipanya suhu ruang atau panas gitu maksudnya ya. Kedua pipanya yang di outdoor itu guys ya, itu tandanya freon bukan cuman bocor tapi freonnya sampai habis, bersih nggak ada freonnya ya gitu. Jadi itu pasti harus dicari di mana kebocorannya gitu, karena pasti freonnya habis. Oke. Yang kedua, pipa yang kecilnya beku.
ya, keluar bunga es, beku, gitu maksudnya, pipa yang kecil beku, ya kan. Evaporatornya indoor juga di dalam AC-nya bisa beku juga guys, ya. Cuman biasanya kalau pipanya yang kecilnya beku, itu penyebabnya adalah freonnya kurang. Loh, apa hubungannya kok freon kurang kok dia punya pipa kok jadi beku, ya, bukan jadi panas. Gini guys, ya. Tekanan freon kita ngomong dari zaman dulu ya, kayak freon R22 nih, kan tekanannya 80 psi, ya kan? Kalau kurang freon turun sampai cuma 50 psi, itu titik bekunya turun guys. Itu mencapai titik beku justru di tekanan 50, makanya dia bisa beku. Gitu. Kalau di freon yang R32 kan tekanannya sampai 150 psi. Kalau tekanannya kurang sampai cuma 190 gitu, itu juga bisa beku guys. Gitu ya. Jadi kalau kurang freon bisa beku. Pipa yang kecil. Nah, kalau diterusin sampai evapnya bisa beku juga tuh karena kurang freon gitu ya. Nah, terus evap beku juga bisa karena apa guys? Karena kotor banget. Kalau kotor banget juga bisa beku gitu ya. Gue pernah nemu kasus yang AC-nya sampai mati, kedip-kedip, padahal nggak ada kebocoran, gara-gara evapnya kotor banget guys. Karena orangnya suka pakai bedak di dalam ruangan gitu ya. Jadi bedak-bedaknya itu kesedot sama AC-nya, nutupin semua evaporatornya gitu ya, sampai ketutupan sama bedak-bedak, ketutupan debu. Jadi pada saat dialirin freon, jumlah angin yang lewat itu nggak banyak guys. Kalau jumlah anginnya nggak banyak, akhirnya evaporatornya overcooling, terlalu dingin, jadinya beku gitu ya. Jadi kalau misalnya evapnya beku, itu bisa gara-gara kurang freon, bisa gara-gara kotornya kebangetan. Gitu ya guys ya. Kotornya kebangetan juga bisa, kurang freon juga bisa. Kalau pipa kecilnya beku. Terus kalau udah dibiarin terus, pipa besarnya juga bisa jadi beku juga tuh, tapi jarang terjadi ya, jarang terjadi. Yang lebih sering terjadi adalah dia punya pipa kecil yang beku, terus evapnya beku. Kalau pipa kecil beku, kemungkinan besar kurang freon. Kalau sampai evapnya beku, ya bisa kurang freon, bisa juga kotor banget AC-nya. Itulah kenapa kalian mesti sering-sering cuci AC, terutama AC inverter ya. AC inverter itu musuhnya kotor. Oke guys ya, musuhnya kotor. Kalau dia kotor, pembuangan panasnya nggak bagus, kurang sempurna, dia punya power jadi naik tuh, konsumsi listriknya jadi naik tuh. Sayang kan? Gitu ya maksudnya ya guys ya. Makanya kalau pakai inverter, lebih sering dicuci lah guys ya. Mungkin 3 bulan, bahkan kurang dari 3 bulan sekali udah dicuci gitu ya. Bahkan filter indoornya tuh yang paling penting guys, harus selalu bersih. Jadi makanya walaupun kalian udah pasang, nggak nyampe 3 bulan, kalian cuci sendiri deh kalau bisa filter indoornya gitu ya. Tinggal naik bangku kayak, naik tangga kayak gitu ya, dibuka depan AC-nya, dicopot filter indoornya, dicuci pakai semprotan WC, disemprot-semprot gitu ya sampai bersih. Terus dikeringinnya jangan disikat. Dibersihin juga jangan disikat. Cukup disemprot pakai semprotan WC, terus dikebas-kebas, dipasang lagi. Ya gitu, kalau mau dilap pun hati-hati, karena kalau sampai robek, jauh lebih cepat kotor AC-nya guys ya. Kalau sampai jaring-jaringnya yang filter AC kalian di indoor itu robek, itu nanti debu-debu yang gede jadi bisa masuk tuh ke dalam evaporatornya tuh. Jadi jauh lebih cepat kotor lagi. Gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi semoga kalian sudah jelas ya. Karena banyak yang nanya nih, kok kalau pipanya berembun gimana, kok kalau pipanya beku kenapa, segala macam, solusinya apa. Udah gue jelasin ya. Jadi pokoknya kalau misalnya freonnya kurang, ada kemungkinan itu bocor AC-nya ya. Bocornya di mana ya nggak tahu, banyak kemungkinan bocor. Bisa di flaringan sambungan pipa, bisa di nipple outdoor, bisa di U-bend indoor, bisa di evaporatornya sendiri yang indoor, bisa di kondensor outdoor, bisa kompresornya juga yang rusak atau bocor gitu ya. Jadi memang banyak banget tempat untuk AC bisa bocor ya. Makanya kadang-kadang kalau ditanya, oh gue mesti tes ini, bayar semua. Ya gimana, memang mesti bayar bro. Mau tes press pun bayar. Tes press itu AC-nya dicopot pipanya dari indoor sama outdoor, diisi nitrogen, terus ditutup. Ujung-ujungnya ditutup. Oke? Kalau udah 24 jam, gasnya masih bertekanan, berarti kan bukan bocor di pipa. Bocornya di tempat lain mungkin. Gitu ya. Kalau ngetes bocor evaporator gimana? Dicopot, dicelupin ke air, keluar blub air nggak? Gitu. Kayak ngetes ban bocor guys. Gitu maksudnya. Jadi ya, semua itu ada biayanya. Gitu. Jadi ya jangan salahkan gitu ya. Maksudnya ya memang ada biayanya gitu. Ya, bukan kita mau menipu konsumen, enggak. Karena semua itu ya pakai modal waktu juga, modal tenaga juga, ada transportnya juga gitu kan. Itu kan mesti dipikirin ya guys ya. Gitu ya. Bukannya kita
wah mau cari untung apa segala macam ya enggak gitu ya. Ya kalau cari untung ya pasti ya, masa jualan nggak untung. Oke, jelas ya guys ya, udah cukup ya. Apa namanya? Bentar ya guys. Oke, udah 10 menit videonya guys. Ya, kalau mau nanya-nanya soal AC, nanya-nanya lain, di komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share juga, jangan lupa komen-komen di bawah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, kalau mau beli AC, jangan lupa nih. Background gue sekarang beda ya. Di video edukasi yang kemarin-kemarin nggak ada. Ya, ada nomor WA ya guys ya, tinggal di WA aja guys ya. Mau telepon juga bisa ya. Gitu. Nanya-nanya soal AC, tanya soal apapun. Boleh, kita juga jualan AC. Nggak cuman Daikin Panasonic Gri, kita juga ada Samsung, ada ada Flive juga, ada ya banyak lah ya maksudnya ya. Kalau mau tinggal dicari aja ya. Gitu guys. Thank you ya udah dengerin gua ngoceh-ngoceh. Sampai ketemu nanti di video edukasi selanjutnya ya. Jangan lupa kalau mau nyari alamat toko kita juga ada di deskripsi video, ada Google Map, Tokopedia, Shopee, alamat toko, semua ada di bawah. Ya tinggal dilihat ya. Thank you banget ya guys ya. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya. Bye bye.